adab dalam berobat yaitu tidak menggunakan obat-obat yang diharamkan. Maka tidak boleh kita berobat dengan obat yang haram. Seperti yang cara pengobatan yang haram yaitu meruqyah dengan lafaz-lafaz yang mengandung syirik. Ini kan jelas haram, Bu ya. Atau minum air seni, air kencing. Atau makan kotoran manusia. Ada saya dengar, saya lihat ada yang operasi seperti itu. Ada yang minum darah. Itu kan najis, itu enggak boleh. Haram berobat dengan hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang berobat dengan minum khamr. Ada yang harus melakukan pengobatan, harus minum itu baru maksudnya menurut rekomendasi oleh ahlinya harus minum khamr, itu hindari. Allah tidak menjadikan kesembuhan itu dari yang haram, yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, jangan mencari pengobatan seolah-olah cepat sembuh, padahal itu dimurkai Allah, jangan. Ya. Ya, seperti datang ke dukun. Jelas dukun ini penipu. Yang perlu kita waspadai adalah dukun putih. Nah, dukun putih, dukun hitam jelas. Dukun putih di sini bukan berarti selalu baju putih, enggak. Dia berwajah ustadz, kiai, ajengan, apalagi berwajah siapa? Ya orang soleh. Tetapi metode pengobatannya yang jelas ini melanggar syariat, ini haram. Ya, maka tidak boleh kita menggunakan cara-cara yang melanggar syariat. Sembuh enggak? Bisa sembuh. Karena ada yang mengatakan, lah saya kemarin kan sakitnya parah. Setelah datang ke situ sembuh. Nah ini syirik. Setelah datang itu sembuh. Semua pengobatan apapun yang Allah izinkan bisa sembuh itu, yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Kalau ada yang mengatakan, saya sembuh karena dokter, saya sembuh karena ustadz, saya sembuh karena akupuntur, ini jelas syirik. Syirik kepada Allah SWT, karena mutlak kesembuhan itu datang dari Allah. Kalaupun bahasanya, alhamdulillah sembuh lewat dokter itu. Alhamdulillah sembuh lewat ustadz itu. Alhamdulillah sembuh lewat gus itu. Tetapi perlu diingat, Allah tidak menjadikan kesembuhan lewat yang haram, seperti ibu datang ke dukun. Apalagi dukun sekarang kan banyak penipu. Nah, gus apalah, Gus Husain, Gus apa kan gitu. Ya. Saya lihat ada sistem pengobatan yang memindahkan penyakit ke kambing, memindahkan penyakit ke ayam cemani, ayam hitam. Itu harganya mahal. 10 tahun yang lalu harganya 5 juta. Sekarang berapa, Bu? Oh, enggak tahu, alhamdulillah enggak pernah datang berarti. Ada yang memindahkan penyakit ke telur. Diginikan telur. Setelah dibedah, oh ternyata ada kotoran-kotoran, bau busuk macam-macam lah. Ya bau busuk, namanya telur sudah disimpan sekian ini, ya busuk lah. Ini kan permainan mereka. Ada juga pengobatan yang memindahkan penyakit dari badan orang ke kelapa. Kemarin saya lihat di YouTube itu ada seseorang yang memindahkan penyakit dengan cara begini. Nah, dibelah, ternyata kelihatan bolongan masuk keris. Setelah belah ada keris kecil. Nah, setelahnya saya amati itu, ternyata ada jalan masuk keris. Kerisnya dimasukin dulu. Setelah dibedah ada keris. Ini pembohongan. Ada juga yang air kelapa dimasukin. Nah, kelapa dibolongin dulu, dimasukin satu, setelah belah, oh keluar kotor macam-macam. Nah, ini kok ada orang yang berani nipu seperti itu. Jelas orang-orang seperti itu menipu orang dengan cara seperti itu, harganya mahal lagi.
Saya lihat di situ di medsos itu 10 juta. Nah, kalau lintah masih diperbolehkan. Dia nyedot. Dia tukang sedot. Dia nyedot darah-darah. Saya pernah dulu ada luka. Ternyata setelah saya ke sawah, tiba-tiba saya lihat lintah itu nyedot luka saya. Besok subhanallah langsung kering sembuh. Masya Allah. Boleh. Maksud saya tidak memberikan fakta Bu ya. Maksud saya hal itu tidak ada larangan seperti itu. Ya. Masih diperbolehkan selama hal itu menurut ahli kesehatan, ahlinya bahwa di situ ada energi sesuatu yang diolah oleh ahli kesehatan ya nggak apa-apa. Atau pakai listrik, apapun yang tidak melanggar syariat diperbolehkan. Ya Bu. Ya sekarang yang tadi Bu ya, yang unsur penipuan. Ini hindari seperti itu. Yang anehnya lagi Bu, si fulan itu ngobatin orang ke situ, ada yang 15 juta, ada 10 juta, 20 juta. Ketika dia sakit, kok bisa dirawat rumah sakit? Orang lain berobat ke dia. Kalau dia sakit kemana? Ke rumah sakit. Nah, aneh kan? Jadi sebaiknya ibu-ibu sekalian, mohon kalau berobat yang realistis saja. Ke klinik kan ada sekarang, ke dokter. Kalau menghijamah, bekam. Nah, tapi yang terbaik ibu-ibu adalah menjaga. Sehingga ulama mengatakan al-wiqayatu khairum minal ilaj. Pencegahan itu jauh lebih baik daripada pengobatan.